anggota KENIL diberikan opsi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebuah pilihan yang tidak hanya memengaruhi masa depan mereka, tetapi juga menciptakan perpecahan dalam komunitas tersebut. Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pada suatu masa yang syarat dengan dinamika politik dan transformasi nasional, terdapat sebuah konferensi yang membawa dampak besar bagi sejarah Indonesia dan anggota Koninklijk Nederlands-Indische Leger, KENIL. Konferensi Meja Bundar, yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tidak hanya merumuskan nasib Indonesia sebagai negara merdeka pada tahun 1949, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang krusial bagi anggota KENIL. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, KENIL, pasukan militer kolonial Belanda yang beroperasi di Indonesia, harus menghadapi perubahan signifikan. Anggota KENIL diberikan opsi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, atau Tentara Nasional Indonesia, TNI, sebuah pilihan yang tidak hanya memengaruhi masa depan mereka, tetapi juga menciptakan perpecahan dalam komunitas tersebut. Dalam tawaran tersebut, terjadi perbedaan pandangan yang menciptakan patah hati sekaligus euforia di kalangan anggota KENIL. Beberapa di antaranya menyambut baik peluang tersebut, bahkan dengan antusiasme. Namun, ada juga yang menolaknya dengan teguh, mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan tanah air dan bertolak ke Belanda atau menjalani tugas di wilayah koloni Belanda lainnya. Keputusan anggota KENIL untuk menolak tawaran masuk TNI atau APRIS tidak hanya didasari oleh alasan politik, tetapi juga pertimbangan praktis. Pada masa persiapan transisi kekuasaan antara tahun 1945 dan 1949, kekacauan merajalela dan memberi celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan merampok dan pembunuhan. Ini menciptakan trauma di kalangan orang-orang Belanda yang baru saja keluar dari kamp tahanan perang, serta di kalangan masyarakat Ambon, Cina, Kaya, dan Indo. Kisah pahit masa transisi ini juga membentuk pandangan banyak anggota KENIL. Mereka yang tidak memahami sepenuhnya konteks politik seringkali memilih untuk tetap setia pada KENIL daripada mendukung Republik Indonesia. Namun, ambiguitas politik pada masa tersebut dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten membuat rasa tidak puas terhadap pemerintah berkembang dalam diri anggota KENIL. Pertemuan antara anggota KENIL dengan TNI juga tidak terlepas dari kompleksitas sejarah dan perasaan saling tidak suka. Meskipun berada dalam satu kesatuan, perasaan kecurigaan dan ketidaksetujuan terhadap mantan lawan terus terasa. Pandangan bahwa masuk TNI hanya akan membawa penderitaan dan stigma pengkhianatan mewarnai persepsi mereka. Kisah para anggota KENIL yang memilih masuk TNI membawa nuansa beragam. Beberapa di antaranya merasa tidak puas dengan perjalanan karir mereka setelah masuk TNI, sementara yang lain dengan cepat menduduki posisi komandan regu atau instruktur di unit TNI mereka. Perasaan kesal terhadap kolega yang berasal dari KENIL yang sama-sama bergabung dengan TNI juga muncul akibat perbedaan gaji yang signifikan. Sementara itu, hasutan dan pengaruh dari perwira Belanda serta masalah ekonomi juga menjadi faktor yang signifikan dalam sikap beberapa anggota KENIL yang menolak masuk TNI. Besaran gaji yang dihadapi anggota KENIL jika mereka memilih masuk TNI terasa tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima di KENIL. Dalam kondisi pasca perang yang sulit, pertimbangan ekonomi ini sangat memengaruhi keputusan mereka. Namun, pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yang berdampak besar. Bagi yang memilih tidak masuk TNI, masa depan mereka menjadi suram ketika tiba di Belanda. Mereka, yang sebelumnya sebagai tentara, terpaksa harus beradaptasi menjadi warga sipil. Sementara bagi yang memilih masuk TNI, mereka harus berhadapan dengan dilema internal, berusaha menyesuaikan diri dengan realitas baru. Perjalanan sejarah ini membawa kita untuk memahami bahwa dinamika peralihan kekuasaan dan pertimbangan individu memiliki dampak yang kompleks, tidak hanya sekadar keputusan politik, tetapi juga kisah nyata individu yang dihantui oleh trauma dan dipenuhi dengan keraguan. Kisah konferensi Meja Bundar dan pilihan anggota KENIL adalah jejak bersejarah yang mengingatkan kita tentang kompleksitas perubahan dan pengorbanan dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan.
Masa jajahan Belanda di Indonesia mengilhami lahirnya sebuah entitas militer yang mewakili dinamika dan perubahan pada masa itu. Kisah dimulai pada abad ke-17, ketika Nusantara telah menjadi wilayah monopoli perdagangan oleh VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang tak terhindarkan mengandung unsur kemiliteran. Dalam konteks ini, VOC memperoleh hak istimewa untuk membentuk pasukan militer sendiri guna mengejar tujuan ekonomi dan politiknya di wilayah ini. Namun, kelanjutan VOC menjadi kontroversi di abad ke-18. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena tidak lagi memiliki pemimpin yang mampu menggaji tentara bayaran yang ada dalam struktur pasukannya, yang terdiri dari individu dari berbagai penjuru dunia. Namun, pada awal abad 19, tangan pemerintah Belanda sendiri terlibat dalam urusan Hindia Belanda. Nama untuk wilayah jajahan Indonesia saat itu, tentara bayaran yang sebelumnya ditempatkan dalam pasukan VOC ditarik untuk menjaga wilayah ini yang kemudian membentuk fondasi bagi terbentuknya Koninklijk Nederlands-Indische Leger, KNIL. Pendirian KNIL pada tahun 1830 dapat ditelusuri hingga periode pasca Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830. Meski muncul perdebatan seputar saat pendiriannya, hal ini berhubungan erat dengan keadaan pasca perang tersebut. Namun, era KNIL ini tidak hanya sekadar pasukan Belanda atau tentara bayaran. Justru, seiring berjalannya waktu, KNIL menjadi semacam perwakilan multikultural, termasuk anggota pribumi yang berasal dari Maluku, Manado, dan Jawa. KNIL tidak hanya melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang, tetapi juga menjadi tumpuan bagi mereka dalam memastikan penghidupan ekonomi yang lebih baik. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup menjadikan KNIL tempat bekerja yang diminati. Namun, juga tidak dapat diabaikan bahwa dekatnya sejarah dan hubungan budaya antara Belanda dengan Maluku dan Manado juga memiliki peran dalam hal ini. Peran KNIL dalam pertahanan lebih banyak berfokus pada keamanan dalam negeri daripada menghadapi ancaman eksternal. Meskipun demikian, KNIL tetap menjadi garda terdepan dalam berbagai konflik, seperti Perang Paderi, Perang Aceh, hingga invasi ke Lombok dan Bali. Meskipun berhasil bersama sekutu dalam Abdakom, KNIL mengalami kegagalan saat Jepang memenangkan pertempuran Nusantara dalam Perang Dunia II. Seiring berjalannya waktu, KNIL memasuki fase baru. Pasukan Eropa KNIL melarikan diri ke Australia, dan KNIL pribumi terlibat dalam pasukan pembela bentukan Jepang, peta, atau menghindari penangkapan sebagai tawanan perang. Setelah Perang Dunia II, dengan pendirian NICA, KNIL mengambil peran dalam menghadapi gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, saat KMB, Konferensi Meja Bundar, nasib KNIL akhirnya ditentukan, dengan perjanjian mengenai pembubaran pada tahun 1950. Kisah KNIL merupakan serangkaian kejadian yang mencerminkan perkembangan zaman dan peran unik dalam sejarah Indonesia, dari bentuknya yang awalnya sebagai tentara bayaran VOC hingga menjadi pasukan multikultural yang berkontribusi dalam dinamika politik dan perjuangan kemerdekaan. KNIL memberikan cerminan penting tentang bagaimana perubahan pada masa lalu membentuk jejak masa kini. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.